Kami ucapkan kepada hamba Tuhan Ibu Philadelphia, puji Tuhan, selamat beribadah bersama kami. Bahkan umat-umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang, selamat beribadah. Biarlah berkat Tuhan menyertai, memberkati kita dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau masuk dalam pelataran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki saat ini. Sebab Tuhan telah memberkati kita di sepanjang hari-hari yang Tuhan boleh izinkan untuk kita jalani. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Malam ini kami boleh ada. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Keberadaan kami malam hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami pada malam hari ini. Apa yang kami lakukan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan meteraikan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan sucikan, layakkan kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji mengagungkan Engkau. Haleluya. Amin. Mari masuk dalam pelataran Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih
dalam hidup kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, semua ku berikan bagimu. Mari saudara sedang semua bangkit berdiri bersama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau
Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk karya penyelamatanmu. Kami ada, kami yang telah dibebaskan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan yang telah melayakkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah-Mu yang menyucikan kami Yesus. Darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Sehingga kami ada Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Mari angkat suara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ibu Yusda Yonas akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Ku pikir kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Amin Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Benar Tuhan, bahwa di dalam-Mu Tuhan hidup kami diperbaharui oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Engkau Yesus Tuhan kami. Allah penolong, Allah penyelamat hidup kami. Malam hari ini Bapa, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami.
Dan tidak ada sesuatu yang kami bawa Tuhan malam hari ini selain hidup kami, hati kami, seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini Tuhan. Biarlah memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, bekerja di hati kami Tuhan. Pengurapan-Mu tinggal dalam kehidupan kami semua. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan memimpin kami dalam puji-pujian. Pengurapan Allah, kuasa Allah. Sehingga biar malam hari ini Tuhan, dalam ibadah kami di tempat ini, kami menikmati suasana sorga. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Segala pekerjaan kuasa kegelapan Tuhan yang akan merintangi ibadah kami malam hari ini. Seberapa kami yang ada, kami satukan hati kami. Kami tengking itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tempat ini, di hati kami. Dan di tempat ini hanya ada nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan kami selama-lamanya. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk umat Tuhan. Sekali lagi sesapa kita shalom. Aduh, kurang kencang, kita ada sekitar 1000-an. Shalom. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah melakukan perkara ajaib, perkara luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan bahwa Tuhan besar dalam hidup kita. Malam hari ini kita boleh ada, kita mau nikmati kemurahan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita bersalaman satu dengan yang lainnya. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan baik, Tuhan kita Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah
Sekali nyatakan, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus jalan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama, sekali katakan, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Nya ada bersama. Mari, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama ada keselamatan. Siapa jalan kebenaran? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lambaikan tangan kita, glory, haleluya. Glory, haleluya, yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, kami percaya Tuhan ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Silahkan duduk umat Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Kakak, amin. Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu yang kita hadapi saat ini. Pergumulan hidup, aniayakah, sakit, penyakit. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sebab kita adalah umat-umat yang telah ditebus dengan cinta Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihannya. Tuhan sendiri hadir. Tuhan sendiri turun menebus hidup kita. Betapa kita berharga. Dan dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan,
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaan, tiada satupun Tuhan, tak satupun, tak satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satupun, tak satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Apa yang dapat pernyataan iman kami Tuhan, bahwa tiada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan, sahabatku. Kelaparan, ketelanjangan, tak satupun, tak satupun, amin, tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus yang satu, tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Terima kasih. Tiada satupun yang seperti Engkau Yesus, sahabat yang sejati, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami semua. Engkau telah menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian, penyembahan kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hatimu. Biarlah itu menjadi satu dupa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kehidupan kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Engkau lihat setiap kelemahan kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap kelemahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami layak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu sebentar yang akan membawa kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau urapi secara khusus kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami yang hadir pada malam hari ini, Engkau kuduskan kehidupan kami. Biar setiap benih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu akan jatuh di tanah yang subur di hati kami. Akan terus bertumbuh, berakar, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Pendeta Philadelphia. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Gembala dan juga Wakil Gembala, penghuni pastori dan jemaat yang masih memberikan kesempatan bagi saya. Sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara saya berada di tempat ini, datang mengunjungi keluarga bersama ibu saya yang tadi pagi memberitakan firman Tuhan. Dan saat malam hari ini saya juga diberikan kesempatan yang sudah beberapa kali. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah kenal saya, tetapi saya melihat di sini masih ada yang baru ya Bapak Ibu. Dan saya ingin memperkenalkan diri saya dulu sebelum saya memberitakan firman Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang berasal dari Toraja tepatnya, yaitu di kota Rantepao. Saya pendeta di kota tersebut di GPDI Bukit Sion Rantepao yang ada di sudut lapangan Bakti. Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mengunjungi Toraja, khususnya Toraja Utara, disitulah tempat pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada saat malam hari ini saya ingin ambil di dua ayat Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering kali membaca ayat ini, tetapi ada hal yang indah yang ingin saya bagikan menjadi satu perenungan kita pada saat malam hari ini. Saya ingin ambil di dalam Yosua pasalnya yang pertama, Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, dan saudara baca juga di Alkitab saudara, di iPad atau HP saudara yang ada aplikasi Alkitabnya. Saudara baca baik-baik, saudara simak, dan saya akan membacakan ayat ini. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayatnya yang ke-8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, dari ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, saya menarik satu tema yang saya ingin angkat pada saat malam hari ini, yaitu bertindaklah secara alkitabiah. Sekali lagi, bertindaklah secara alkitabiah. Nah, pengertian bertindak secara alkitabiah Bapak Ibu Saudara, yaitu menerapkan teks Alkitab secara bertanggung jawab. Sekali lagi, menerapkan teks Alkitab secara bertanggung jawab, tulus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan interpretasi atau pendapat sendiri kita, atau kepentingan semata kita Bapak Ibu Saudara. Yaitu bertindak secara alkitabiah. Menerapkan teks Alkitab yang kita sudah baca, yang kita sudah dengarkan secara bertanggung jawab dan secara tulus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan pendapat kita secara pribadi Bapak Ibu Saudara, ataukah juga bukan karena kepentingan kita semata. Nah, Alkitabiah di sini yaitu sesuai dan bersumber atau berhubungan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Ciri khas atau karakteristik Alkitabiah yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terpusat kepada firman Tuhan. Ciri khas, sekali lagi, ciri khas karakteristik Alkitabiah adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, terpusat kepada firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertindak secara Alkitabiah? Kenapa kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang sering kali disebutkan orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus bertindak secara Alkitabiah? Mari kita baca kembali dalam Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari sini kenapa kita harus bertindak secara Alkitabiah? Dari sini, dari ayat 8 ini, yang saya ingin angkat menjadi pengertiannya, apabila kita bertindak secara Alkitabiah Bapak Ibu Saudara, maka yang bertanggung jawab dalam hidup kita adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus bertindak secara Alkitabiah? Supaya kehidupan kita yang bertanggung jawab itu adalah Allah, Tuhan kita. Bukan kita. Kalau kita tidak bertindak secara Alkitabiah, yang bertanggung jawab dalam hidup kita bukanlah Tuhan Bapak Ibu, tapi diri kita sendiri. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Silakan. Kalau saudara mau bertindak secara Alkitabiah, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah dari Tuhan. Dia yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita, asalkan kita bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita bertindak tidak secara Alkitabiah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Tapi diri kita yang akan bertanggung jawab. Dunia yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Keegoisan kita yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Bukanlah Tuhan.
Tetapi mari saat malam hari ini saya ingin mengajak kita semua yang ada di tempat ini. Baikkah itu anak-anak muda, orang tua, oma, opa, kita semua, baik saya hamba Tuhan dan juga umat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita mau bertindak secara alkitabiah. Karena kita rindu Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara mau Tuhan bertanggung jawab dalam hidupmu? Kalau Tuhan mau, kita mau Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita, bertindaklah secara alkitabiah. Nah, bagaimanakah, seperti apakah orang yang bertindak secara alkitabiah Bapak Ibu Saudara? Pada ayatnya yang ke-8 ada 3 hal di sini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Orang yang bertindak secara alkitabiah, yang pertama di dalam ayatnya yang ke-8 sekali lagi saya ingin bacakan kepada kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama, seperti apa orang yang bertindak secara alkitabiah? Yang pertama pada ayatnya yang ke-8, saya ambil dalam kalimat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, seperti apa orang yang bertindak secara alkitabiah, yaitu bertindaklah bahwa Alkitab yang saudara pegang, firman Tuhan yang saudara baca adalah firman Tuhan yang benar. Amin saudara. Seperti apa orang yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, bahwa Alkitab yang saudara pegang, firman Tuhan yang saudara dengarkan, firman Tuhan yang saudara baca setiap hari, yang saudara dengarkan setiap minggu mungkin, atau setiap hari saudara dengarkan di YouTube dimanapun, firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang benar. Amin saudara, firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang saudara harus percayai bahwa itu adalah benar-benar firman Tuhan, benar-benar dari Allah sendiri Bapak Ibu Saudara, bukan dari manusia. Mari kita percaya Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kata orang saja kita, dan jangan juga hanya kita dengar dari telinga saja firman Tuhan itu, tapi mari kita imani dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah benar-benar adalah firman Tuhan. Nah, apakah saudara, yang jadi pertanyaannya, apakah saudara masih percaya firman Tuhan saat malam hari ini? Apakah saudara masih percaya firman Tuhan adalah firman Tuhan yang benar saat ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya sampaikan pertanyaan itu? Kenapa? Apakah benar-benar kita masih percaya bahwa firman Tuhan ini adalah benar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya ingin bertanya, ketika krisis kehidupan datang dalam hidup saudara, ketika masalah datang dalam hidup saudara, ketika cobaan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertindak? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bertindak? Apakah bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang saudara imani, yang saudara percayai Bapak Ibu Saudara? Ataukah saudara bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan yang saudara imani? Itu hal yang pertama
bersama-sama. Ketika krisis kehidupan datang dalam hidupmu, ketika masalah datang dalam hidupmu, ketika tantangan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara masih bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih percaya firman Tuhan itu adalah benar-benar firman Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada pada posisi yang tidak menguntungkan, ketika kita berada pada posisi yang dirugikan, ketika kita berada pada posisi manusia yang gagal Bapak Ibu Saudara. Kita mencoba gagal Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih bertindak sesuai dengan Alkitabiah? Apakah kita masih percaya bahwa firman Tuhan ini adalah benar-benar firman Tuhan? Padahal kita sudah baca Bapak Ibu Saudara bahwa perjalanan anak-anak Tuhan adalah perjalanan yang berhasil, perjalanan yang menguntungkan. Tapi kalau hidup kita tidak menguntungkan, kalau hidup kita gagal Bapak Ibu Saudara, masihkah kita berkata firman Tuhan benar-benar firman Tuhan? Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bahwa benarkah kita bertindak sesuai secara Alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ketika kita berjuang dan kita berada dalam pertempuran iman. Ketika sakit penyakit datang dalam hidup kita. Ketika keadaan dalam hidup kita rasa-rasanya mustahil. Tidak sesuai dengan harapan kita. Rasa-rasanya tidak sesuai dengan kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih bertindak sesuai dengan secara Alkitabiah? Kalau kita berada dalam pertempuran iman, masihkah kita berkata, Tuhan, Engkau penyembuhku? Ketika dokter berkata, wah Bapak Ibu, penyakit Ibu Bapak sulit untuk disembuh. Apakah kita masih berkata, Tuhan Engkau penyembuhku? Amin Bapak Ibu Saudara. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan sedikit kesaksian dalam hidup saya secara pribadi. Saya dari sejak kecil, saya dari anak pendeta Bapak Ibu. Papa mama pendeta. Dan saya hamba Tuhan. Tapi saya harus berada dalam pertempuran iman. Sampai saat ini saya masih punya, mungkin setiap Bapak Ibu dengar saya berkhotbah, kadangkala saya tersedak sulit untuk berkata Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya tidak mampu lewat otak saya, tidak. Tapi Tuhan izinkan duri dalam daging saya. Apa Bapak Ibu Saudara? Saya punya kista di leher. Mungkin Bapak Ibu lihat leher saya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Saya hanya berkata, Tuhan Engkau penyembuhku. Walaupun kadang sulit dicerna bahwa saya hamba Tuhan. Saya harus beritakan firman bahwa Tuhan penyembuh. Padahal diri saya belum disembuhkan Tuhan. Bukan tidak disembuhkan Tuhan. Belum disembuhkan Tuhan. Tapi mari berkatalah. Mari kita bertindak sesuai dengan Alkitabiah. Amin saudara. Saudaramu tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah benar-benar firman Tuhan. Pada saat krisis datang dalam hidupmu, masihkah saudara berdasarkan firman Tuhan? Pada saat saudara berada pada posisi yang tidak menguntungkan, masihkah saudara berkata firman Tuhan benar-benar adalah firman Tuhan? Pada saat kita dalam pertempuran iman, sakit penyakit mustahil, sukar, sulit Bapak Ibu Saudara.
Masihkah tetap kita katakan firman Tuhan iya dan amin dalam hidup kita? Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus percaya bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah Allah sendiri. Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah Allah? Lambaikan tangan yang percaya dengan sungguh Bapak Ibu Saudara. Setelah pulang dari sini jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah takut lagi. Jangan pernah khawatir lagi akan hidupmu. Karena saudara sudah berikan hidup saudara kepada Allah. Dan percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Mari Bapak Ibu membaca ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan ayat 2, 3 sampai dengan ayat yang kelima. Satu ayat saja Bapak Ibu baca ayat ini. Dalam Yohanes pasal pertama ayatnya yang pertama. Saya akan membaca ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. 2, 3. Pada mulanya amin. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, imani Bapak Ibu Saudara, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kegelapan tidak akan menguasainya. Karena firman Allah sendiri yang menjadikan segala sesuatu. Nah, mari percayalah Bapak Ibu Saudara. Bertindaklah bahwa Alkitab dalam hidup ada Allah. Dalam hidup Anda adalah cermin. Cermin Bapak Ibu Saudara. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja Bapak Ibu Saudara. Tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Yakobus pertama ayatnya yang ke-22 sampai 23 saya akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi jadilah pelaku-pelaku firman Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang pertama. Untuk kita seperti apa orang yang bertindak secara alkitabiah adalah kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah benar adanya. Yang kedua, seperti apakah orang yang bertindak secara alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca di dalam kembali pada ayat perenungan kita di dalam Yosua pasalnya yang pertama tadi, ayatnya yang ke-7. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ingin angkat dari kalimat yang kedua, yaitu bertindaklah hati-hati. Kalimat bertindaklah hati-hati. Nah, kalimat bertindak hati-hati yang dimaksud di sini adalah bertindaklah sebagai
orang Kristen sejati. Bertindaklah sebagai orang Kristen sejati. Apa itu Kristen, Bapak Ibu Saudara? Di dalam bahasa Yunaninya, kata Kristen itu artinya Kristianos. Kristianos itu artinya yang diurapi atau Kristus. Nah, jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus, atau lebih diistilahkan lagi Kristus kecil. Kristus kecil. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu hanya dalam bentuk agama saja. Kekristenan itu hanya melekat karena kita dikatakan agama Kristen. Oh, siapa itu? Di KTP-nya adalah orang Kristen, artinya agamanya agama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bentuk seringkali Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen karena kita hanya warisan saja dari orang tua kita. Kita dikatakan orang Kristen karena orang tua kita dari dulu, papa, mama kita orang Kristen. Maka anak kita juga harus Kristen. Maka cucu kita juga harus Kristen. Jadi turun-temurun kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan menyebut Kristen, kita tidak pernah bertobat dari dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Menyebut kita disebut orang Kristen karena agama, karena apa? Karena kita cuma dikatakan orang Kristen, kita tidak beriman kepada Tuhan kita, Kristus kita. Nah, jadi yang ingin dimaksud adalah bertindaklah hati-hati di sini, artinya bertindaklah sebagai orang Kristen sejati, bertindaklah sebagai Kristus kecil, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, saya akan membacakannya. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita buka lagi di dalam Roma 12, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus bertindak sebagai orang Kristen sejati. Bukan pada menjadi orang Kristen yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi mari kita mau bertumbuh dari sehari ke sehari. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi pengikutnya, bertumbuh. Bertumbuh Bapak Ibu Saudara, bertumbuh bukan langsung menjadi sempurna, tidak. Tapi bertumbuh dari kecil, besar, dari kecil, dari usia bayi, balita, jadi remaja, akhirnya jadi pemuda, dewasa Bapak Ibu. Begitupun juga kita di dalam Tuhan, mari kita bertumbuh dari sehari ke sehari. Dari hal yang kita tinggalkan dosa kita Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti apa ini yang Tuhan mau? Bukan kita menjadi orang Kristen yang sempurna, harus kurus-kurus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita berusaha bertumbuh dari sehari ke sehari. Kita menjadi orang yang melangkah, jadi orang Kristen yang selangkah lebih maju lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan tinggal ditetap sebagai orang Kristen. Bukan mundur tambah mundur lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau maju dan maju sampai kita mencapai kesempurnaan. Amin saudara. Saudara merindukan yang sempurna itu.
bertumbuhlah menjadi orang Kristen yang sejati. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, seperti apakah orang yang bertindak secara Alkitabiah yang ketiga. Yang mari kita buka di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12. Mari bersama-sama kita membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 6 ayat 12, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seperti apa orang yang bertindak secara Alkitabiah? Terjemahan lain katakan, berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar. Pengertiannya begini Bapak Ibu Saudara, bertindaklah untuk tetap berada dalam pertandingan iman saudara. Karena satu-satunya pertandingan yang harus kita perjuangkan sebagai orang Kristen yaitu pertandingan iman. Saudara harus berada di dalam pertandingan iman. Mau tidak mau sebagai orang Kristen, mau tidak mau sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara harus berada dalam pertandingan iman. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Karena dalam Roma 10 ayat yang ke-17 katakan, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, bagaimana caranya timbul iman dalam hidup kita? Yaitu kita harus berada dalam pertandingan iman. Tidak diperlukan apa Bapak Ibu Saudara. Dalam pertandingan iman kita tidak perlukan intelek kita, kepintaran kita, kehendak manusia kita untuk kita memperoleh iman. Tetapi teruslah saudara baca firman Tuhan. Teruslah saudara renungkan firman Tuhan. Teruslah saudara lakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka terang firman Tuhan itu pasti ada dalam hidupmu. Dan iman saudara pasti akan timbul. Dan itulah saudara akan tetap berada dalam pertandingan iman. Saudara mau tetap berada dalam pertandingan iman Bapak Ibu? Mari teruslah saudara membaca firman Tuhan. Teruslah saudara renungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan firman Tuhan. Tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, bertindaklah secara Alkitabiah. Yang pertama adalah lewat bertindak dengan firman Tuhan, percaya bahwa firman Tuhan itu adalah benar adanya. Yang kedua, lewat saudara bertindak sebagai orang Kristen yang sejati. Yang ketiga, bertindaklah untuk tetap dalam iman saudara. Berebutlah iman saudara, bertandinglah dalam iman saudara. Mungkin pertandingan iman saudara adalah pertandingan musuh saudara, mungkin rasanya lebih besar daripada di hidup saudara. Tapi kalau saudara tetap berada dalam pertandingan iman dan saudara percaya kepada Tuhan, apapun yang saudara hadapi, Tuhan yang bertanggung jawab. Dan Tuhan akan membuat saudara menang dalam pertandingan itu. Amin saudara. Saudara mau jadi orang-orang pemenang? Firman Tuhan katakan bukan hanya menjadi pemenang saja. Tapi akan menjadi lebih daripada orang pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau percaya terus firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Apapun terjadi dalam hidup kita, percayalah firman Tuhan itu benar adanya. Tepat waktu Tuhan akan memunculkan kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil Bapak Ibu Saudara. Dan bertindaklah menjadi orang-orang seorang Kristen sejati. Bukan karena warisan semata Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah saudara imani, saudara orang-orang Kristen saudara sejati. Dan bertindaklah
dalam pertandingan iman saudara. Maka saudara akan keluar menjadi orang-orang pemenang. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita mau terus belajar. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan kita, Tuhan, saya mau bertindak secara alkitabiah. Saya mau terus percaya bahwa firman-Mu itu adalah benar-benar adalah firman Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang Kristen sejati. Bukan karena warisan semata Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saudara adalah pasangan saudara Kristen, saudara masuk Kristen. Tidak Bapak Ibu. Saudara bukan karena ikut-ikutan Kristen, tidak. Tapi mari kita menjadi Kristen-Kristen sejati, pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Dan yang ketiga, tetaplah saudara dalam pertandingan iman. Mungkin lawan saudara lebih besar Bapak Ibu Saudara. Kuasa kegelapan mungkin saudara rasanya lebih besar daripada. Mungkin masalah saudara rasanya lebih besar Bapak Ibu Saudara. Tapi teruslah beriman kepada Tuhan. Maka percaya saudara akan lebih daripada pemenang. Mari kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan bersama, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan. Mari orang percaya katakan, bertolaklah di tempat maha tinggi. Ku menangkan senyum, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Mari dengan iman-Mu Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada firman Tuhan, katakan, firman-Mu berkata, Dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia akan selalu menyertai kita. Yang terpenting mari kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
tantangan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini saudara berada dalam tantangan. Mungkin saat ini saudara berada dalam cobaan, rintangan. Saudara berada dalam krisis Bapak Ibu Saudara. Saudara yang beriman bahwa firman Tuhan adalah benar-benar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Umat Tuhan, naikkan pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Mari kita mau menjadi orang-orang yang tidak menyerah kepada apapun yang terjadi dalam hidup. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga Bapak Ibu. Kita menunggu pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau buktikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi, Raja, amin, dengan sayapmu, dengan sayapmu, amin. Bapa di dalam surga, kami ada pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau telah datang dalam hidup kami lewat firman-Mu Bapa, untuk mengajar kehidupan kami, untuk lebih percaya kepada firman-Mu daripada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini Tuhan. Karena di dunia ini sementara adanya. Di dunia ini kami sebagai umat-Mu, kami akan tinggalkan dunia ini Tuhan. Tapi kami akan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu kami mohon kepadamu, sertai kami, kuasai kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bawa kami lebih kepadamu Tuhan. Bawa kami lebih kepadamu Yesus Tuhan. Rajaku. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kami yakin dan percaya firman-Mu akan terus berbicara dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bawa kami untuk lebih percaya kepada firman-Mu Bapa. Bawa kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang sejati Bapa. Dan bawa kami untuk tetap berada dalam pertandingan iman. Walaupun pertandingan kami adalah pertandingan yang sukar secara kemanusiaan kami. Tapi bawa kami tetap percaya bahwa ada Engkau yang beserta dengan kami ya Bapa. Ada Engkau yang kami perlukan Tuhan. Dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu itu tidak akan pernah sia-sia datang dalam hidup kami. Firman-Mu itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Dan akan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami pulang menjadi orang-orang yang berhasil. Kami pulang menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih Tuhan. Bertanggung jawablah dalam hidup kami Bapa. Karena kami ini adalah umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau ada di dalam kami. Dan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Pendeta Philadelphia yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Dan kita menerima firman-Nya dalam hati kita.
dan oleh kekuatan Roh Kudus kita hidup dalam firman itu. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan kita kepada yang bertugas, persilakan sambil kita lakukan pujian sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang penuhiku. Sukacita surga yang penuhiku. Sukacita surga yang penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Kita akan menyaksikan jadwal kita selama sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju.
Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Vera Sihombing, Ibu Hernita Ismay, dan Ibu Suri Tombi. Rebana, Reren, Villa, dan Gebi. Kolektan Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Ignatius Ismay. Aser Bapak Ibu Daniel Siahaan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Else, Bapak Gusti, Tria, dan William. Singers Hamba Tuhan Gerald, Immanuel, dan Bapak Musa 1. Rebana, Reren, Villa, dan Gebi. Kolektan Imelda dan Natasha. Aser Bapak Ibu Justinus Yepma. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mempersiapkan diri. Terima kasih buat umat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Philadelphia yang telah melayani kita pada malam hari ini. Kita semua, kita yakin percaya, kita malam hari ini ada dan kita bersyukur untuk lebat kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita di sepanjang minggu yang akan kita jalani. Tuhan memberkati kehadiran kita umat-umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita katakan, Yesus pegang tangan kami. Haleluya. Ku tidak takut,
Engkau Yesus yang memegang tangan kami, menuntun dan membimbing kami, sehingga kami tidak akan salah arah di dalam hidup ini, tapi kami mencapai tujuan sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan, kami dapat berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu yang dapat menolong kami di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan hidup ini. Firman-Mu hidup dan berkuasa, menuntun dan membimbing kami, sehingga menjalani hidup yang ada. Tuhan, tetap kami agungkan dalam hidup ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, dan tidak sekedar mendengarkannya, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dan hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat memampukan kami untuk taat kepada firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan yang tidak sempat hadir, Tuhan kiranya menolong dan menyertai serta memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam berbagai masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu malam hari ini. Pakai di tengah-tengah pelayanan bersama dengan orang tua di rantau. Biarlah banyak jiwa diselamatkan untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Setiap korban persembahan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang tidak tertadakan. Berpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, ampuni dan sucikan itu. Biar apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Max, suami istri yang tidak bersama dengan kami karena pelayanan di masa. Tuhan sertai dan berkati, serta buka jalan kembali dapat berkumpul bersama-sama dengan kami, memuliakan Tuhan. Dan seluruh kegiatan di sepanjang minggu yang kami akan jalani, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Bahkan di sepanjang malam ini, Engkau menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan membimbing kita dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Hallelujah.
malam dan selamat hari Minggu.